Selamat pagi semua, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Oke, nggak ada yang sakit? Nggak ada. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Boleh, Haris, silakan. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Aris, Maulida, Suci, Ruby, Cikal. Oke, hadir semua ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita untuk hari ini ya. Materi kita untuk hari ini yaitu mempraktikkan kemerdekaan berpendapat di era informasi terbuka. Ya, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Mereka berkaitan ya yang paham itu. Karena dimana kemerdekaan ini adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, pendapat, atau gagasan tanpa merasa takut, salah, atau akan dituntut atau tertekan, perasaan tertekan di dalam dirinya ketika menyampaikan suatu informasi atau pendapat di tempat umum. Pada keterbukaan informasi ini terdapat akses informasi yang sangat mudah karena dilengkapi di internet, media sosial, dan teknologi lainnya, dimana bagian kita untuk mengakses informasi dari berbagai sumber itu sangat terbuka. Informasi ini memberikan peluang bagi warga negara untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Definisi dan ruang lingkup. Apa itu definisi dan ruang lingkup? Definisi itu, kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan, tulisan maupun keterbukaan dan perbuatannya. Dimana juga ruang lingkup itu kemerdekaan berpendapat mencangkup berbagai bentuk, termasuk diskusi. Daerah yang semakin maju pasti ada yang namanya sisi negatif dan positifnya, dimana sisi positifnya yaitu partisipasi, karena ini dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam mengambil keputusan. Dimana sisi negatifnya yaitu disinformasi, yaitu meningkatkan dan menyebarkan berita bohong dan informasi yang menyesatkan, dimana itu biasanya dilakukan di misalnya di Twitter, Instagram, WA, dan lain-lain. Itu juga berdampak negatif, di mana ketika orang tahu berita dia langsung menyebarkan, tidak menyaring atau mencari kebenaran terlebih dahulu, di mana itu juga membuat kericuhan dan juga konflik di antara beberapa orang. Di mana kemerdekaan ini adalah hak dasar setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, pendapat, gagasan tanpa rasa takut salah atau tertekan. Karena ini adalah pilar penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, di mana juga di era terbuka informasi ini kita hidup di era terdapat informasi yang sangat mudah, di mana internet yang sangat mudah, media sosial, dan teknologi yang banyak. Kita juga dapat mengakses informasi dari berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini memberikan peluang bagi warga negara untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas, di mana kita juga dapat mendefinisikan ruang lingkungan hidup, di mana definisi ruang ini yaitu definisi kemerdekaan berpendapat adalah hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan, tulisan maupun keterbukaan di depan publik tanpa ada rasa tertekan dan diskriminasi. Apa itu peran media sarana menyampaikan aspirasi? Ya benar, kan kita sudah mempelajari yaitu media aspirasi itu apa? Media massa, media sosial, dan situs web.
di mana media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan peran penting dalam mengetahui informasi lainnya. Sedangkan media sosial yaitu Twitter, Facebook, Instagram yang memudahkan warga dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi secara online atau tidak perlu tatap muka. Iya, di mana situs web ini juga memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat secara lebih dalam dan seperti media sosial tadi tidak perlu harus ketemu, yang penting bisa berdiskusi benar secara online. Kita juga di dalam ini tantangan dalam mempraktikkan kemerdekaan ini terdapat beberapa di dalamnya, yaitu informasi, polarisasi, intimidasi, dan beberapa hal lainnya. Dan juga etika dalam bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat itu ada format, bertanggung jawab, dan bersikap profesional. Memakai digit atau HP, televisi, komputer, atau alat komunikasi lainnya itu kita harus juga memperhatikan. Kita tidak perlu menyalahgunakannya, karena semakin kita salah menggunakannya semakin banyak dampak negatifnya di dalam kehidupan kita. Baik, itu saja untuk materi kita untuk hari ini. Kalau ada yang masih belum dimengerti, boleh dipertanyakan kembali ya. Ada pertanyaan? Oh, apa Haris? Apakah demo termasuk kebebasan berpendapat? Kemerdekaan berpendapat itu merupakan bagian penting dari demokrasi ya. Namun kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah hukum seperti pencemaran nama baik, menghina, fitnah, dan mendusta. Dimana ketika kita melakukan hal demo, kita punya alasan tersendiri. Sebelum kita melakukannya, kita harus berpikir luas, dimana apakah ini bermanfaat atau tidak, begitu. Dimana untuk menjamin kebebasan berpendapat, pemerintah dapat juga membuat kampanye melalui media sosial dan memberikan pengawasan yang lebih terutama dalam media sosial. Kita juga perlu menggunakan HP, handphone, televisi, komputer sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak salah menggunakannya, begitu ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Baik, untuk tugas tolong ditulis ya. Udah? Bagaimana peran pemerintah dalam menjalani kebebasan berpendapat? Itu untuk tugas. Untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Oke, udah. Untuk hari ini itu saja materi kita. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Atas perhatian Ibu ucapkan terima kasih.